Sekarang gue mau ceritain kisah orang lain. Dan jujur, ini cerita yang bikin orang yang sendiri itu gak mau lagi denger kata pulang. Dia bilang ke gue, rumah itu gak pernah kosong. Cuman penghuninya gak suka kelihatan gitu. Oke, di awal cerita, orang ini bekerja di Jepang, gak punya siapa-siapa, hidupnya sunyi. Dia dapat rumah sewaan di Jepang itu yang murah. Rumahnya ya kayu lama gitu. Pintunya pintu geser yang tipis, kayak cuma perbatasan antara dalam dan sesuatu yang lain. Pemilik rumah cuma ninggalin satu pesan, kalau malam biarin pintunya kebuka sedikit. Nada suaranya serius, bukan bercanda. Malam pertama, rumah itu terlalu tenang, gak ada serangga, gak ada angin. Setiap tengah malam kedengaran suara pelan, kayak kulit diseret tatami. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Dan suara itu gak berhenti, terus berputar mengelilingi kamarnya. Hari berikutnya pintu geser selalu terbuka sendiri. Kalau ditutup rapat, malamnya rumah jadi berisik. Bukan karena suara benda jatuh, tapi suara orang pindah tempat. Kayak rumah itu lagi menyesuaikan posisi penghuninya. Oke. Sampai suatu malam dia tuh kebangun karena kasurnya terasa berat. Tatami bunyi, ada tekanan di sisi kasur. Terus terdengar suara napas pelan, tepat di samping kepalanya. Dan suara perempuan berbisik, "Kamu bukan yang kami tunggu." Sejak itu bayangan sering kelihatan. Di balik pintu kertas, bukan hitam, bukan putih, tapi bentuk orang yang terlalu diam buat disebut bayangan. Dan setiap jam 3 pagi, rumah itu seolah-olah bangun. Pintu geser, dibuka pelan-pelan, satu persatu, kayak ritual. Akhirnya dia nanya ke tetangga, dan jawabannya, rumah itu katanya gak pernah ditinggal. Dulu satu keluarga tinggal di situ. Mereka mengunci diri, dan rumahnya ikut mengunci mereka. Malam terakhir hujan turun deras, listrik mati dan di dalam tuh gelap. Dia dengar suara pintu geser ditutup semua dari luar, padahal dia ada di dalam. Langkah kaki terdengar pelan mengelilingi kamarnya, banyak. Dan suara perempuan itu muncul lagi, sekarang tepat di depan pintu. "Kamu sudah cukup lama di sini." Tatami di sekeliling kasur turun bersamaan. Udara dingin, gak bergerak. Pintu geser, ditarik pelan-pelan. Dan suara itu berbisik, "Kalau kamu tidur lagi malam ini, kamu gak akan bangun sebagai manusia." Dia pergi sebelum subuh, gak pamit, gak nengok ke belakang. Kuncinya ditinggal di lantai. Tetangga bilang sejak malam itu pintu rumahnya selalu terbuka. Bukan karena angin, tapi karena yang di dalam masih nunggu penghuni baru. Orang itu bilang ke gua, rumah itu gak jahat. Rumah itu cuma butuh orang yang tepat. Rumah itu cuma butuh orang buat tetap lengkap.
melengkapi mereka. Dan gue ceritain ini ke kalian bukan gue nakutin, tapi gue ngingetin kalau suatu hari kalian nemu rumah tua di Jepang dan terlalu murah dan terlalu sunyi, jangan tinggal lama-lama, karena bisa jadi rumah itu sudah menganggap kalian pulang.